Selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadadiwah, NIM 2003-03-0004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku kelima mata kuliah penelitian sosial. Buku mengenai Setelah Lintasan Antropologis Masyarakat Keluar dari Offroad oleh Joao Pina Cabral dan Glenn Bowman. Yang pertama mengenai mencari prosopografi antropologi offroad. Para penghitung angka berkokok di barisan belakang perasa yang indah, kemiskinan dalam wawasan. Generalisasi apa yang bisa dia buat, ukuran sampelnya sangat kecil. Dan apa korelasinya? Temanya terlalu kabur, komentar informan terlalu tidak tepat. Etnografi impresionistik yang berpikiran bodoh tentu saja. Beberapa ahli dari prosopografi kontemporer mungkin mengandalkan analisis elektronik dari kumpulan data yang besar, tetapi bahkan analisis berdasarkan kerja lapangan dari sejumlah orang mungkin belum memiliki prosopografi yang tinggi. Memberi orang kesempatan untuk berbicara untuk diri mereka sendiri. Kita dapat mempelajari apa prioritas mereka, tujuan, kekecewaan, dan kesenangan mereka yang tidak terduga. Daripada menyebarkan kuesioner kotak centang yang dibatasi oleh kategori yang telah ditentukan sebelumnya oleh penyusunnya. Para pekerja lapangan berharap untuk bergerak menuju pengalaman hidup para peserta dan alasan yang mereka klaim untuk tindakan selanjutnya dengan harapan bahwa kata-kata mereka akan memberitahu sesuatu yang benar tidak diantisipasi. Dan dengan demikian menyarankan jalan kerja masa depan yang bahkan tidak kami pikirkan dalam berpergian ke bawah. Apa gunanya? Seorang skeptis dapat bertanya secara sah. Dengan cara ini, kita bisa menuju prosopografi komparatif antropologis Inggris. Selain itu, apa yang terjadi di departemen yang dulunya hebat seperti institut mungkin memiliki konsekuensi di luar dan dapat dianggap sebagai ujian lakmus untuk antropologi kontemporer di tempat lain. Dokumen-dokumen yang dirilis terlepas dari redaksinya menunjukkan bahwa kesulitan sebagian merupakan produk dari visi yang berbeda tentang arah disiplin. Yang berikut, Amor Fati dan Lembaga Antropologi Sosial. Salah satu interpretasi konsep Friedrich Nietzsche tentang menginginkan pengulangan abadi adalah bahwa itu adalah ekspresi dari Amor Fati tentang cinta nasib seseorang. Dalam perumusan Nietzsche ada dalam kehidupan tertentu saat di mana seseorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua yang telah mereka lalui, sengsara, saat atau bertahun-tahun, mungkin telah ditebus oleh tempat untuk yang telah membawa mereka. Pada saat itu, mereka merangkul keseluruhan hidup mereka dan semua intelektualnya dan berkata ya untuk itu dalam mengakui bahwa mereka akan bersedia untuk menjalani lagi dan lagi hingga kekalahan. Menurut Lala Martinez, dalam babnya dalam volume ini menulis tentang kebebasan intelektual yang diharapkan untuk bekerja sangat banyak sendiri, dan kebebasan itu bagi seseorang dengan mata intelektual yang mengembara merupakan berkah dan dalam beberapa cara kutukan. Offroad tidak hanya penuh dengan toko buku yang luar biasa, baru, dan lebih baik lagi sebuah bekas, tetapi juga memiliki koleksi perpustakaan spesialis yang menakjubkan yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa terdaftar. Antropologi memiliki perpustakaan yang bagus, penuh dengan jejak dosen yang telah meninggal, tetapi dijaga oleh Cerberus yang agak galak. Situs yang lebih mudah untuk membaca, penuh dengan gangguan yang memikat.
adalah sebuah perpustakaan Douay Humphrey dari Perpustakaan Fakultas Bahasa Inggris, yaitu Kamera Raffles. Perpustakaan geografis yang sekarang dipindahkan dan tentu saja merupakan sebuah perpustakaan dari Santo John sendiri, yang dilaporkan dihantui atau di malam hari oleh Uskup Agung Laut. Bersembunyi di tempat-tempat suci ini untuk membaca antropologi, seseorang tergoda oleh teks-teks di sekitarnya, dan istirahat dari membaca pasti mengarah ke Blackwell. Yang berikut, antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di off-road. Sebuah gairah kejujuran pada saat seseorang memutuskan untuk mengubahnya menjadi karir. Tidak lahir pada saat menginjakkan kaki di lembaga pendidikan tertentu dalam hal institut seperti yang biasa disebut Institut Antropologi Sosial, tetapi memiliki akar yang dalam. Ini memerlukan beberapa diskusi autobiografis yang terperinci untuk membantu menjelaskan mengapa seorang siswa dalam hal ini akan memilih untuk tetap berada di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Namun Wahyu orang pertama menghadirkan beberapa risiko dalam koleksinya tentang antropologi dan autobiografi oleh Oakley pada tahun 1992. Membela giliran autobiografi terhadap kritik narsisme. Pandangan pusat intelektual dan postmodernisme yang sudah keterlaluan, autobiografi antropolog mungkin dapat dilihat sebagai contoh pengakuan pengungkapan kelemahan manusiawi kita, seperti dalam kasus buku harian oleh Malinowski pada tahun 1989, sehingga mengungkapkan hilangnya kendali. Apakah kita setuju atau tidak dengannya tentang autobiografi sebagai genre dan hubungannya dengan pengalaman kerja lapangan? Harus diterima bahwa setiap upaya untuk menghasilkan analisis antropologis sebagai panggilan atau pilihan pribadi yang harus bertahan krisis dalam pemotongan dana. Kurangnya pekerjaan dan kegelisahan politik tentang disiplin yang terjadi pada tahun 1980-an harus melibatkan beberapa pengakuan. Yang berikut hilang dan ditemukan di off-road. Sebaliknya, apa yang coba dilakukan di sini adalah merujuk pada beberapa masalah yang awalnya diangkat oleh para penyelenggara dalam panggilan untuk makalah, yaitu kesulitan keuangan dan lainnya dalam menyelesaikan kursus penuh studi antropologis di off-road selama pada tahun 1970-an dan 1980-an. Penurunan jumlah posisi akademik yang tersedia bagi mereka yang telah menyelesaikan studi mereka. Dan secara umum, perasaan bahwa kita sebagai dalam berbahaya menjadi generasi yang hilang dan melakukan ini dengan cara yang kurang lebih autobiografi. Seperti yang juga disarankan oleh para penyelenggara. Jika itu muncul pada tahun 1980-an, itu karena suramnya keadaan pada saat itu. Sebenarnya, ada cukup banyak konferensi review yang layak untuk bertahan, dan itu mungkin dapat memberi semangat kepada para pembuatnya. Generasi mahasiswa antropologi saat ini yang melihat diri mereka menghadapi serangkaian tantangan serupa harus mulai dengan mengatakan bahwa datang ke antropologi pada tahun 1970-an daripada tahun 1980-an, meskipun tidak menyelesaikan di pil penulis sampai pada tahun 1982. Pada saat itu,
menghadapi dengan bersama kesulitan yang baru saja disebutkan pada tahun 1970-an, bagaimanapun adalah sebuah masa-masa yang paling baik, dan penulis cukup beruntung pada tahun 1973 yang telah diberikan beasiswa pada 3 tahun yang akan membawa dari Marlborough, tempat belajar klasik, yaitu ke Inggris. Beasiswa itu bagaimanapun bersyarat pada mengamankan tempat di lembaga Inggris yang cocok. Di sini sekarang sedikit latar belakang sejarah yang relevansinya diharap akan menjadi nyata pada waktunya. Selama tahun 1960-an dan awal 1970-an, tahun-tahun di mana dia menjadi seorang sarjana. Australia cukup banyak terlibat dalam perang Vietnam, di mana generasinya sedang mengikuti wajib militer berdasarkan sistem Letore. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Sudah.